Di video kali ini we talk about how do I try English, speak every day with my husband from zero, even I don't know what the meaning, hey you and everything. Oke guys, di video kali ini saya membahas tentang seperti apa saya belajar praktis dan mudah dalam berbahasa Inggris. Saya itu nikah sama orang British yang dari London. Jadi selama saya belum kenal dia, saya itu nggak pernah yang namanya pakai bahasa Inggris. Walaupun dulu memang sekolah selalu teori, tapi itu tidak membantu saya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu kita tidak punya lawan untuk berbicara. Jadi itu sepertinya nggak ada nilainya dong, nggak ada gunanya kan kalau kita belajar tapi tidak ngerti untuk ngomongnya buat apa. Jadi sama aja hasilnya nol. Oke. Menurut pengalaman saya, ini pengalaman saya ceritakannya. Kenapa? Karena saya itu memang menikah tanpa ada bekal bahasa Inggris. Walaupun tahu paling yes no, thank you gitu kan ya. Jadi saya itu dipaksa untuk bagaimana ini bisa berkomunikasi dengan suami supaya tidak ada salah paham dan ya begitu. Jangankan yang berbeda seperti saya, sesama kita orang Indonesia kan suka salah paham ya kan. Jadi sampai sekarang nikah pun itu bahasa Inggris saya kalau dipersenkan kata dia cuma 40%. Tapi saya proud to myself. Why? Karena aku mencoba selalu setiap hari dan tidak kenal lelah gitu kan. Karena apa? This is my life right now. Ini hidup saya. Jadi saya harus mau nggak mau harus dipaksakan harus gitu loh. Kalau enggak saya sama suami bisa berantem terus ya kan. Yaudah, jadi kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu yang saya lakukan adalah listening, mendengar. Saya mendengar dulu dan memperhatikan mulut dari suami saya. Saya kalau dia ngomong itu nggak mata, mulut. Saya perhatikan mulutnya. Saya kalau bisa saya jeli lihatnya itu apa setiap kata-kata dari mulutnya. Kalau misalnya I want to eat, I want to eat. Jadi I want to eat artinya aku mau makan. Oke, aku mau makan. Jadi setiap hari itu saya selalu dapatkan kata-kata terbaru yang keluar, yang dia ucapkan, yang misalnya setiap hari kata-kata yang saya tidak ngerti gitu. Jadi misalnya ada kata-kata yang saya tidak ngerti, dia marah-marah karena tipe suami saya tidak suka kalau kata-kata yang dia sudah katakan sekali dikatakan lagi dia paling nggak suka. Jadi aku mau nggak mau harus pintar ya. Setiap hari caranya saya mendengar dia dan merekam dengan merekamnya itu bukan gimana ya, mengingatnya dengan cara menulis gitu. Misalnya I want to eat. Oke, hari ini aku belajar tentang I want to eat. And number 2, I want to go to my friend house. Oh, I want to go to my friend house. I want to go to my friend house. I want to go to my friend house. Berarti dia mau ke rumah temannya. Oke, 2. Terus ketiga, I wanna go somewhere. Aku mau pergi keluar, hang out with my friend. Aku mau keluar dengan teman aku, kata dia. Oke, jadi setiap kata-kata, bayangkan dong satu hari itu berapa jam, 48 jam, pasti ada yang diingatan kita ya kan. Jadi kalau Anda teori aja, itu nonsense, nggak ada hasil. Saya bukannya bilang orang-orang yang teori, ya teori itu bagus. Itu lebih bagus lagi mempermudah Anda. Bayangkan dengan saya yang tidak tahu apa-apa, dengan word yang setiap kata apapun saya tidak paham. Jadi jangankan satu kata, kalimat yang panjang dia langsung lontarkan. Bagaimana saya mengerti ya kan? Mau nggak mau ya harus pakai kata-kata, pakai otak yang cemerlang gitu kan. Jadi yang 3 tadi tuh aku catat. Besok kalau dia ngomong lagi, aku udah ngerti gitu. Jadi dia nggak marah gitu ya. Banyak hal-hal yang aku nggak ngerti tapi dia ucapkan, dan kalau saya suruh dia repeat lagi dia nggak mau. Nah, cara mengakalinya ya dengan cara menulis tadi. Oke, yang pertama tadi dengan cara mendengar ya, mendengar, dan ini udah langsung kedua kali ya, langsung menulis. Ya, menulis dalam arti menulis ini mengingatkan kita satu hal, kalimat-kalimat yang sudah dilontarkan tadi, dan untuk selanjutnya kita bisa mengerti dengan apa kata-kata yang sudah kita tahu gitu. Jadi kita nggak ada surprise, terkejut, wah ini apa lagi, karena kita kan sudah tahu gitu kan. Oke, itu sudah langsung mengingatkan dengan cara menulis tadi ya. Oke, dengan cara menulis, menempel semua
dimanapun kalian berada, misalnya mau ke kamar mandi bikin, tulis lagi yang tadi tuh I want to eat, tulis. Nanti setiap Anda kemana, ingat, oh ada tulisan ini, oh ini pelajaran saya hari ini. Untuk besok selanjutnya beda lagi. Nah, kebayang gak sih, saya itu pure orang Indonesia yang nggak ada sama sekali, nggak ada bule-bulenya, nggak ada ininya. Ini real orang Batak, oke? Jadi teman-teman, yeah, really hard, be honest. I'm really hard. If I'm be honest, I'm really wanna give up. How I can give up? I'm already choose my husband orang British. Jadi mau nggak mau ini adalah tantangan yang terbesar dalam hidup saya yang harus saya lakukan dan harus saya terima gitu ya. Oke. Di number selanjutnya adalah coba Anda lihat kamus ya, yang setiap hari orang-orang Inggris lakukan, maksudnya ucapkan sehari-hari dalam kehidupan mereka di rumah atau di luar gitu kan. Seperti ini misalnya, what are you doing? What are you doing? Kita udah belajar dong pastinya ya, anak-anak pelajar, hai siapapun Anda yang nonton ini, what are you doing? What are you doing itu apa ya artinya? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Oke, satu, tulis apa yang kamu lakukan. Number two, are you already shower? Are you already shower? Are you? What is that are you? Oke, are you itu adalah pertanyaan, apakah? Jadi are you, jadi tulislah artinya are you. Jadi setiap pertanyaan kamu ingat, are you itu untuk sesuatu pertanyaan, apakah seseorang menanyakan kepada kita apakah. Are you eating? Are you already shower? Are you going now? Are you going to gym? And everything lah, apapun yang ingin kamu lakukan adalah kata are you, oke? Saya bukannya pintar bahasa Inggris, tapi ini pengalaman. Bayangkan saya dari zero, dari sebelum tahu suami saya tidak tahu apa-apa sampai nikah pun. Bayangkan dia cuma bilang baru 40%. Betapa sakitnya hati saya. Tapi ya itu adalah tantangan terbesar dalam hidup aku. Jadi teman-teman, kadang kita berantem. Dia ngomong, aku liatin aja, karena tahu kalau itu nggak bakal ulangin kata-kata dia. Saya termenung. Kamu ngapain, kata dia. Can you repeat again? I don't want. And then dia pergi. Nah, aku selalu ingin sekali marah ke dia, tapi itu adalah sikap dia. Ya udah, saya terima. Dan dengan dia seperti itu, saya tertantang kalau setiap apa yang dia ucapkan itu saya harus oke, saya tahu gitu. Kalau misalnya kata dia, I wanna go to the bed. I wanna go to the bed. I want to sleep. Apa ini artinya? Kadang kan intonasi orang beda-beda, ada yang rendah. Kalau agak tinggi lumayan saya, kalau dia suaranya keras ya saya ngerti, lebih cepat saya ngertinya gitu kan. Karena kalau ngomong pelan-pelan bengong lagi. Derita banget ya. Oke, misalnya I want to go to sleep. Berarti artinya dia mau tidur. Oke. Terus have you already have you already eating? Are you already eating? Sepertinya itu sama. Kalau saya tidak salah ya, hai guru-guru bahasa Inggris. Tapi itu adalah ucapan yang sering suamiku ucapkan. Have you already eating? Are you already eating? Ini kadang saya bingung. Are you eating already? Are you already eating already? Have you already eating? Have you already eating? Oke, kalau teman-teman guru bahasa Inggris tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi saya tidak tahu sama sekali tentang teori lagi ya, karena saya udah lama tidak membahas tentang bahasa Inggris selama saya sekolah, walaupun saya sudah lanjut sampai ke universitas juga. I forgot, I'm sorry, I'm really sorry. Tapi ini adalah langsung praktek. Kebayang nggak kalian? Saya tuh nggak ada teori. Jadi semoga kalian support me ya, walaupun ini benar-benar menguras tenaga sekali. Oke, itu yang ke selanjutnya. Mengingat setiap kata-kata yang setiap hari yang sering diucapkan sehari-hari di dalam rumah maupun di luar gitu kan ya. Kalau bisa ingat dulu sekitar 10 setiap hari, pasti Anda akan cepat paham ya. Oke. Setelah itu apa lagi ya? Selanjutnya koreksi. Arti koreksi ini gini.
setelah kalian sudah ingat kata-kata itu, kalian jadi diingat setiap kata-kata yang kita yang sudah kita ingat. Koreksi diri di depan cermin. Kalian lihat muka kalian. Bayangkan cermin itu adalah orang yang ingin merespon kata-kata kalian ya. Nah, itu adalah trik selanjutnya. Nah, untuk yang berikutnya lagi, kalian coba deh. Mungkin kalian dimanapun berada, pasti adalah turis-turis ya, turis yang datang ke kota kalian. Ajak dia ngobrol. Saya kasih tahu, orang Inggris, mereka tidak akan menertawakan kalian, walaupun itu perkataan kalian ada yang salah, ada yang kurang-kurang gitu kan, atau ngomong ini tapi sedikit nggak pas gitulah artinya. Dia nggak akan tertawa. Kenapa? Karena itu saya sudah lakukan itu dengan orang-orang bule yang ada di sini. Saya sudah praktekkan langsung. Mereka itu justru mendukung, mensupport. This is what you mean? Ini maksud kamu? Seperti mertua saya selalu aja dia fokus lihat saya ngomong, dia nggak tertawa karena mereka itu jiwa menghargai itu lebih tinggi ya teman-teman. Saya kasih tahu kalian ya, kalau kita Indonesia bayangkan deh, pasti udah diketawain kan, ih sok-sok bahasa Inggris, udah deh nggak usah bahasa Inggris, langsung di-skip mati deh kita. Jadi rasanya buat apa sih belajar bahasa Inggris? Tapi enggak, buat saya itu butuh banget. Tapi kalau buat kalian ya up to you, but my life is important. Karena bagaimanapun, coba deh di dalam keseharian kalian pasti tanpa disadari kalian pasti ngucapin bahasa Inggris ya, seperti thank you, seperti ya. Sekarang orang Indonesia itu banyak pakai bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia tanpa kalian sadari. Oke, nanti kalian renungkan dulu. Jadi kalian coba langsung ke orang turisnya. Coba, hi mister, how are you? What are you doing here? Have you enjoyed in Hampton? Oh, so how long you visit here? So can you come to my house? I want to share something like this, like everything, like about education, like everything, like ya begitulah. Jadi coba kalian beranikan diri, jangan malu ya. Niatkan itu kalau kalian ingin sekali belajar bahasa Inggris, oke? Sekarang kan banyak orang yang travel ke luar negeri karena apa? Karena mereka ingin menantang diri mereka sendiri. Saya pengen ke sana, saya mencoba hal baru. Jadi teman-teman, siapa sih yang nggak mau mendapatkan hal-hal baru yang positif dalam hidup ini, yang bisa membuat Anda semakin maju dan berkembang dan tidak berpikiran negatif selalu ya kan? Jadi tadi itu ya. Nah, berikutnya adalah kalian cobalah mau sama saudara, ibu, bapak atau apa dengan cara sesimpel mungkin, misalnya, "Ma, makan yuk, come on, mami, come and eat, 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 come and eat." Maybe aku wrong ya, come and eat gitu kan. Jadi hal-hal yang simpel begitu melatih setiap lidah yang ini. Saya tertawa teman-teman, kenapa? Karena saya selalu banyak bahasa Inggris yang hampir-hampir mirip. Kalau kata-kata sedikit pun agak keselak gitu, artinya beda ya. Kalian percaya sama saya, itu selalu berantem sama suami. Banyak hal-hal itu, tapi saya satu pun nggak ingat seperti apa gitu ya. Oke, mungkin ini bed and bathroom. I wanna go to the bathroom. I wanna go to the bathroom. Bathroom itu adalah kamar mandi. Bedroom itu adalah tempat tidur. Oke? Jadi kadang saya suka bingung, kadang karena kebanyakan kata-kata yang mau diingat bahasa Inggris ini, jadi saya bingung ya kan. Kebayang ya? Oke. Jadi itulah dia. Mungkin masih ada lagi banyak hal, tapi yang intinya inilah yang saya
pelajari selama saya menjadi orang, bukan menjadi orang, ya saya tetap orang Indonesia, maksudnya menjadi seperti apa itu kebudayaan suami saya yang harus mengikuti kultur dia, mengikuti bahasa dia, mengikuti segala apapun aturan dia, karena ini adalah real hidup saya sekarang, oke? Kalaupun kalian tidak suka video ini, boleh di komen, dislike, terserah. But I'm really sure if you want try to support me, even not only me, but you support yourself, yeah? Because if you thinking this is important in your life, in English, everything, everywhere, everybody, I'm sure they want to speak English. Mereka itu mau mencoba bahasa Inggris, oke? Ya, karena bahasa Inggris ini bukan hal sesuatu yang surprise gitu kan. Karena internasional. Kalau kalian mau kemanapun, misalnya kalian ada rezeki mau jalan-jalan ke luar negeri ya, kalian mau nggak mau diwajibkan pakai bahasa Inggris. Jadi aku ngomong kayak gini untuk motivasi Anda kalian semua. Siapa yang suka ya terima kasih, siapa yang tidak suka ya tolong di komen, dan saya terima apapun komentar-komentar Anda semua, oke? Jadi inilah cara praktis saya berbicara dengan orang British langsung dari zero tanpa tahu apa-apa, oke? Sekian dulu video saya. Jika kalian suka, tolong di subscribe, like, and share kemanapun situs yang Anda punya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.